Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi. Kita ketemu lagi di manajemen pemasaran. Kali ini kita udah di bagian ketiga. Jadi kemarin bagian satu kita udah bicara tentang konsep pemasaran, prinsip dasarnya, fundamental, dan lain sebagainya. Kita di bagian kedua udah belajar tentang rencana pemasaran dan bagaimana kita mengemploy atau menggunakan SWOT didukung dengan analisis 3C dan analisis PES untuk bisa menghasilkan rencana pemasaran yang baik. Maka bagian berikut ini kita akan bicara tentang segmentasi pasar. Kenapa ini penting? Segmentasi pasar, ingat nggak? Bahwa dia bertujuan untuk menghasilkan target pasar. Tapi anyway, kita akan mulai pertemuan kita ini dengan belajar sesuatu. Adik-adik sekalian, kita tahu bata merah ya. Bata merah itu punya spesifik konsumen. Artinya siapa ini yang membutuhkan bata merah? Siapa yang ingin membeli bata merah? Siapa marketnya untuk bata merah? Kalau ini lipstick, marketnya pasti beda dong dengan bata merah. Kalau ini siapa kira-kira? Oke, saya kira kalian semua punya persepsi kalian masing-masing, punya jawaban kalian masing-masing. Nah, yang ketiga, ini mobil Mercy. Siapa nih kira-kira yang menjadi market dari mobil Mercy? Yang jelas, tiap produk punya target market yang berbeda. Karena tiga produk ini berbeda. Punya spesifikasi yang berbeda dan menghasilkan target market yang berbeda. Adik-adik, kunci penting dalam pemasaran itu adalah mengenal konsumen kita sebagai target market kita. Jadi kalau kamu menjadi pemasar ulung, pemasar yang baik, maka kamu harus paham dan mengenal benar konsumen itu sebagai target market. Dan segmentasi pasar adalah proses untuk mengidentifikasi target market itu. Jadi artinya segmentasi pasar itu adalah proses yang wajib dilalui dengan benar agar kita bisa mengenal dan memahami konsumen sehingga kita bisa menghasilkan pemasaran yang efektif. Kata penting yang akan kita pelajari dalam bagian ini adalah segmentasi pasar, demografi, disposable income itu adalah pendapatan yang dibelanjakan setelah pajak, discretion income adalah pendapatan yang dibelanjakan setelah semua dikurangi dengan belanja konsumsi bahan pokokmu. Kemudian geografis, psikografis, dan mass marketing atau pemasaran massal. Adik-adik, dalam segmentasi pasar itu ada 4 tipe utama. Yang pertama adalah mensegmentasi pasar berdasarkan tipe demografinya, yaitu umur, jenis kelamin, bisa kepercayaan, bisa pendapatan, bisa jenis pekerjaan, bisa etnisitas, pendidikan, status perkawinan, dan lain sebagainya yang terkait dengan demografi. Tentunya perbedaan demografi akan menghasilkan respon dan perilaku konsumen yang berbeda. Penelitian saya tahun 2008 dan 2010 tentang faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku konsumsi pangan menyatakan bahwa profesi ibu rumah tangga, pendidikan ibu rumah tangga, dan pendapatannya itu berpengaruh positif pada jumlah konsumsi pangan dari produk-produk berbasis gandum. Nah, jadi artinya kalau ibu rumah tangganya bekerja, pendidikannya lebih tinggi, pendapatannya lebih banyak, maka akan lebih banyak jumlah konsumsi pangannya yang berbasis gandum, yaitu pangan tipe misalnya kue, roti, atau mie instan yang semuanya dibuat dari bahan berbasis gandum. Penelitian Miswar dan saya tahun 2015 tentang perilaku konsumsi kopi juga memperoleh hal yang sama. Secara demografis ternyata jenis kelamin dan pendidikan serta lama kerja itu berpengaruh positif terhadap jumlah konsumsi kopi instan. Jadi artinya kalau kami menetapkan bahwa jenis kelamin perempuan dengan 0 dan jenis kelamin laki-laki dengan 1, maka laki-laki dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dan lama kerja lebih panjang akan mengkonsumsi kopi instan lebih banyak. Nah, jadi artinya faktor demografi memang sangat berpengaruh terhadap perilaku pembeli. Psikografi adalah tipe ketiga dari alat untuk mensegmentasi pasar yang didasarkan pada kesukaan, gaya hidup, motivasi, hobi, dan lain sebagainya yang sifatnya lebih banyak ke psikologis. Biasanya memang ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian untuk barang-barang tertentu atau untuk mengkonsumsi jasa tertentu. Yang berikutnya adalah perilaku atau behavior. Misalnya pola konsumsi. Ini orangnya suka belanja di pasar tradisional kah atau di pasar modern?
suka belanjanya pakai online atau enggak, dan bagaimana perilakunya dia dalam penggunaan teknologi informasi, itu tentu akan berpengaruh pada bagaimana orang mengkonsumsi barang tertentu, dan ini akan memisahkan dia di segmen yang berbeda untuk menjadi target market yang berbeda. Penelitian Avandi dan saya tahun 2014 tentang faktor sosial ekonomi yang menentukan keputusan pembelian pestisida menunjukkan bahwa efek perilaku, faktor perilaku atau faktor behavior itu sangat berpengaruh pada keputusan pembelian pestisida. Dan karakteristik yang paling penting itu adalah referensi keluarga, referensi sejawat, dan preferensi dari si petani. Jadi kalau petani ini punya keluarga yang direference atau punya teman sejawat dalam kelompok tani yang jadi panutan, dan dia juga punya preferensi tertentu, maka dia akan secara positif mengadopsi pestisida tanpa harus melakukan pengujian. Itu sebabnya di dalam praktek penjualan atau pemasaran pestisida, banyak penyuluh pertanian atau pemasar input pertanian mempergunakan petani kunci sebagai jalan masuk untuk mempengaruhi keputusan pembelian pestisida, dan itu bisa jadi sangat efektif. Jadi si penyuluh tinggal menghubungi petani kunci, dan petani kunci apabila puas maka dia akan mereference kepuasannya itu, dan itu akan mempengaruhi banyak petani lain untuk mengadopsi atau mengambil keputusan untuk pembelian pestisida tertentu. Adik-adik, tipe segmentasi itu memiliki dasar pemikiran yang berbeda dalam penerapannya. Untuk demografi, biasanya dasar pemikiran kita adalah perbedaan personal akan menyebabkan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Misalnya nih, perempuan butuh lipstik, laki enggak kan? Nah, kalau laki-laki kebanyakan butuh apa ya? Oh, biasanya kaos kaki, kalau perempuan enggak gitu. Dan ini menyebabkan demografi merupakan segmen penting, alat penting untuk mensegmentasi pasar. Geografi, kalau geografinya berbeda maka kebutuhan petani akan berbeda, kebutuhan orang akan berbeda, konsumen akan berbeda. Misalnya nih, orang di dataran tinggi dengan dataran rendah, kebutuhannya akan selimut akan sangat berbeda, dan itu akan membentuk target yang berbeda. Psikografi, tentang gaya hidup, tentang motivasi, tentang kesukaan dan hobi, itu tentu akan sangat mempengaruhi opini, pandangan, bagaimana menilai dan mempersepsikan barang tertentu atau komoditi tertentu atau jasa tertentu. Dan berikutnya adalah behavior atau pola perilaku. Perilaku yang berbeda, misalnya contoh perilaku belanja di pasar tradisional, tentunya akan mendorong konsumsi produk yang berbeda dengan orang-orang yang punya perilaku untuk belanja di pasar yang lebih modern.